Di sebuah bukit sunyi di County Wicklow, Irlandia, berdiri reruntuhan pondok kecil dari batu kapur. Dari luar tampak biasa, hanya bangunan tua yang tergerus waktu. Tapi tepat di bawah tanahnya, terbentang jaringan lorong berliku sepanjang ratusan meter, aula ritual, ruangan pesta, dan catatan sejarah yang menolak terhapus. Tempat ini dikenal sebagai Hellfire Club, sebuah perkumpulan rahasia yang pada abad ke-18 menjadi simbol dekadensi, pemberontakan terhadap agama, dan cerita-cerita gelap tentang okultisme. Para anggotanya bukan orang biasa. Mereka adalah tokoh politik, bangsawan, dan orang-orang berpengaruh di Eropa. Mereka dikenal suka melakukan hal-hal yang pada masa itu dianggap tabu, menghina gereja, menolak moralitas sosial, hingga mengeksplorasi ritual yang disebut-sebut berhubungan dengan pemanggilan entitas kegelapan. Apa yang benar-benar terjadi di dalam ruang bawah tanah ini? Perayaan kebebasan ekstrim, penyembahan setan, atau propaganda masyarakat yang benci pada golongan elit? Pada awal abad ke-18, Eropa sedang mengalami masa transisi sosial yang penuh gejolak. Gereja masih memegang kekuasaan besar, namun kaum bangsawan dan intelektual mulai menolak dogma agama dan menuntut kebebasan berpikir. Di tengah arus pemberontakan intelektual inilah, seorang politikus eksentrik bernama Sir Francis Dashwood menciptakan sebuah perkumpulan eksklusif, perkumpulan yang kelak dikenal dunia sebagai Hellfire Club. Dashwood bukan sosok biasa, ia adalah anggota parlemen Inggris, sekaligus tokoh bangsawan dengan reputasi flamboyan. Meski hidup di lingkungan aristokrat, ia memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan gereja. Ia memandang moralitas keagamaan sebagai topeng kemunafikan, dan ia percaya bahwa manusia seharusnya bebas merayakan hedonisme tanpa rasa bersalah. Dari keyakinan itulah, konsep Hellfire Club lahir, sebuah tempat untuk menantang norma sosial, menolak dogma, dan mengeksplorasi sisi gelap kemanusiaan. Awalnya pertemuan mereka diadakan di berbagai lokasi pribadi di London, namun untuk mencapai kebebasan mutlak, tanpa mata-mata gereja atau masyarakat, Dashwood memutuskan memindahkan pusat kegiatan ke Irlandia, tepatnya di Montpelier Hill. Disinilah sebuah pondok berburu tua direnovasi di atas reruntuhan gereja kuno, dan jaringan terowongan bawah tanah digali diam-diam. Tempat itu kemudian dikenal sebagai kuil Freemason Hellfire Club. Keanggotaan klub tidak terbuka untuk sembarang orang, hanya yang dianggap layak, tokoh politik, petinggi militer, intelektual, dan pejabat berkekuatan besar. Apa yang paling mengejutkan dunia pada saat itu bukan hanya eksklusivitas klubnya, tetapi sikap terang-terangan menantang moral agama. Para pendiri Hellfire Club menolak aturan Tuhan, menolak struktur moral masyarakat, dan mengklaim bahwa kebebasan manusia harus dirayakan tanpa batas, termasuk batas yang selama ini dianggap sakral. Namun semakin banyak anggota klub bergabung, semakin gelap pula apa yang berlangsung di dalamnya. Dari pesta berlebihan hingga ritual yang dikabarkan mengundang sesuatu dari sisi lain. Dan perlahan nama Hellfire Club bukan lagi sekedar rumor, tetapi fenomena yang menakutkan sekaligus menarik seluruh Inggris dan Irlandia. Begitu seseorang memasuki lorong bawah tanah Hellfire Club, dunia berubah. Ruangan yang diterangi lilin, patung-patung bercorak paganisme, dan simbol-simbol okultisme menghiasi dinding batu. Disinilah berbagai catatan sejarah, baik dari laporan abad ke-18, tulisan surat anggota, hingga arsip gereja, mulai menggambarkan apa yang terjadi di dalamnya. Hellfire Club bukan sekedar kelompok orang kaya yang berpesta. Mereka secara terbuka menantang agama, moral, dan bahkan konsep ketuhanan. Catatan awal menyebutkan bahwa pertemuan mereka mengikuti pola pseudo-religius. Ada pemimpin ritual, tata ruang, dan liturgi mereka sendiri, tetapi bukan untuk memuja Tuhan, melainkan untuk menertawakan, membalikan, dan menginjak simbol-simbol Kristen. Doa-doa parodi, misa terbalik, dan istilah sakral yang diubah menjadi sindiran adalah bagian rutin dari kegiatan mereka. Bahkan jamuan makan mereka sering disebut Communion of the Devil oleh kritikus gereja. Lalu muncul kisah yang lebih gelap, ritual pemanggilan entitas. Meski tidak pernah ada bukti bahwa mereka benar-benar berhasil, banyak sumber menyebut bahwa sebagian anggota serius mempelajari okultisme, termasuk demonologi dari tulisan kuno. Bukan semua anggota menganggapnya nyata. Sebagian menjadikannya permainan ekstrim untuk menantang rasa takut. Sebagian lain benar-benar yakin pada kekuatan kegelapan. Di tengah pesta hedonistik yang dipenuhi minuman, seks, dan tindakan orgiastik, ada orang-orang yang mengucapkan mantra ritual, membakar simbol-simbol, dan melakukan pemanggilan di ruangan yang dijuluki The Inner Temple. Keikutsertaan wanita juga sering menjadi sumber legenda. Dalam sebagian catatan, wanita hadir sebagai pekerja pesta atau sebagai tamu undangan. Dalam catatan lain menyebutkan adanya woman of rank,
wanita dari kelas bangsawan yang bergabung untuk alasan politik atau sensasi. Namun istilah paling kontroversial adalah Nuns of Hell, sebuah julukan satir untuk wanita yang berpartisipasi dalam ritual anti keagamaan. Banyak sejarawan modern percaya istilah itu satir, tetapi kisah ini tetap memicu imajinasi publik selama puluhan tahun. Kesaksian paling mengejutkan datang dari para pekerja lokal yang dipekerjakan untuk mengantar makanan dan minuman ke tempat itu. Mereka tidak diizinkan masuk ke ruang pesta, tetapi mereka mendengar teriakan, gelak tawa berlebihan, dentuman musik, suara perempuan, dan kadang sesuatu yang terdengar menurut mereka bukan suara manusia. Apakah itu jeritan ritual, nyanyian keras, atau sekedar gema di lorong batu yang sempit? Tidak ada yang bisa membuktikannya. Tetapi kisah ini menyebar dari mulut ke mulut, mengubah Hellfire Club dari sekedar klub hedonis menjadi pusat kegelapan dan ketakutan kolektif warga Irlandia. Semakin lama Hellfire Club beroperasi, semakin banyak kejadian aneh yang dikaitkan dengan tempat itu. Banyak sejarawan menganggapnya sebagai kebetulan. Namun bagi masyarakat Irlandia pada masa itu, apa yang terjadi dianggap sebagai balasan dari sesuatu yang mereka bangkitkan. Salah satu tragedi paling awal terjadi pada tahun 1740-an. Sebuah pesta besar diadakan di dalam ruang bawah tanah Hellfire Club. Dan malam itu dibakar sejumlah simbol religius sebagai bagian dari ritual parodi. Ketika pesta mencapai puncaknya, api dari lilin dan obor tiba-tiba menyambar kain dinding dan perabotan kayu. Para anggota berlarian menyelamatkan diri, dan beberapa orang mengalami luka bakar parah. Salah satu bangsawan yang terluka meninggal 3 hari kemudian. Media massa menyebutnya kecelakaan, tetapi masyarakat menyebutnya hukuman. Hukuman pertama dari banyak peristiwa tragis lain yang akan terjadi. Beberapa tahun kemudian, seorang anggota muda Hellfire Club ditemukan tewas setelah jatuh dari kuda dalam perjalanan pulang dari kuil. Tubuhnya hancur. Pihak keluarga menutup kasus itu sebagai kecelakaan. Namun desas-desus yang beredar menyebut bahwa malam sebelum kejadian itu, ia terlibat dalam ritual pemanggilan entitas. Rumor menyatakan ia berteriak mengatakan ada sesuatu yang mengikuti dari hutan, tetapi tidak ada bukti tertulis yang dapat dipastikan. Dan legenda paling terkenal berasal dari kisah seorang pekerja lokal yang kabur ketakutan. Menurut catatan lisan masyarakat sekitar, pria itu suatu malam mengantarkan minuman ke pintu ruangan bawah tanah. Ia tidak membuka pintu, namun ketika menunggu wadah kosong, ia mengaku melihat bayangan besar melintas di dalam ruangan, bentuk tubuh manusia, tetapi dengan sayap hitam seperti kelelawar. Ia berlari tanpa membawa upahnya dan tidak pernah kembali ke tempat itu. Sebagian orang menganggapnya imajinasi karena kondisi gelap, namun cerita itu menyebar hingga ke gereja, memicu ketakutan massal. Tidak semua peristiwa tragis berkaitan dengan supranatural. Banyak laporan menyebut kekerasan, penyalahgunaan, dan kecemburuan yang terjadi karena pesta ekstrem tanpa batas moral. Tetapi cara masyarakat memaknai tragedi-tragedi itu berubah. Setiap kecelakaan, kebakaran, kematian mendadak, atau penyakit anggota klub dianggap sebagai bagian dari kutukan Hellfire Club. Bahkan ada desas-desus bahwa beberapa anggota terakhir yang masih hidup sebelum klub bubar mengaku bahwa tidak ada satupun yang pergi dari Hellfire Club tanpa kehilangan sesuatu, entah itu harta, kewarasan, atau hidupnya. Hingga kini tidak ada bukti historis bahwa makhluk bersayap hitam benar-benar ada. Para ahli sejarah dan antropologi menyebut kisah itu sebagai folklore yang terbentuk dari ketakutan kolektif. Menjelang akhir abad ke-18, kejayaan Hellfire Club mulai runtuh. Hal ini terjadi karena perpecahan internal dan tekanan politik. Banyak anggotanya mulai mengejar karir publik yang lebih besar. Beberapa mengambil posisi penting di parlemen dan pemerintahan. Mereka tidak lagi mampu mempertahankan reputasi ekstrim yang berkaitan dengan klub. Nama Hellfire Club menjadi ancaman politik. Satu skandal saja dapat menghancurkan masa depan seorang bangsawan. Akhirnya satu persatu anggota berhenti datang, hingga lorong bawah tanah Montpelier Hill pada akhirnya ditinggalkan begitu saja. Namun bukannya berakhir, reputasi gelap tempat itu justru membentuk cerita baru. Setelah ditinggalkan, bangunan itu menjadi lokasi yang ditakuti masyarakat. Banyak yang bersumpah mendengar suara pesta dari bawah tanah pada malam hari. Gelak tawa, nyanyian, hentakan kaki, dan dentuman gelas. Padahal tidak ada satupun manusia di sana. Sejumlah orang yang nekat masuk ke terowongan mengaku merasakan bau belerang tanpa sumber api, atau melihat bayangan bergerak di ujung lorong lalu menghilang. Ada pula laporan tentang suara jeritan yang terdengar dari kejauhan, seperti gema kesakitan. Masuk ke era modern, Hellfire Club menjadi salah satu lokasi paranormal hotspot di Irlandia. Peneliti fenomena supranatural, pemburu hantu, hingga tim investigasi televisi datang untuk mencari bukti. Sebagian alat mereka menangkap anomali audio, suara perempuan, tawa, atau langkah kaki.
Kamera thermal pernah merekam siluet besar bergerak di area yang seharusnya kosong. Yang paling menarik, beberapa kelompok modern bergaya okultisme dan neopagan mengakui, bukan secara publik, tapi melalui forum anonim, bahwa Hellfire Club masih digunakan untuk ritual hingga hari ini. Tidak ada bukti pasti. Namun tahun 2011, polisi Irlandia menerima laporan adanya kelompok bertopeng yang naik ke Montpelier Hill tengah malam membawa objek ritual. Ketika petugas datang, mereka tidak menemukan siapapun. Namun abu pembakaran dan sisa simbol serpian lilin ditemukan di aula bawah tanah. Apakah itu hanya sekumpulan orang iseng? Atau ada kelompok yang meneruskan tradisi gelap masih menjadi spekulasi. Sementara itu para ahli sejarah tetap mengambil posisi hati-hati. Mereka menganggap sebagian besar legenda Hellfire Club adalah hasil sensasi publik dan ketakutan masyarakat akan kelompok elit. Namun meski para akademisi mencoba menjelaskan semuanya secara rasional, bangunan itu tidak pernah dilepaskan dari aura gelapnya. Bahkan pemandu wisata lokal yang sering membawa tur edukasi ke tempat itu mengaku tidak pernah masuk ke terowongan jika tidak ada cahaya matahari tersisa. Beberapa pengunjung modern mengklaim mengalami fenomena paling klasik dari semua, merasakan seolah sedang diawasi, bukan oleh sesama manusia, melainkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Seolah bangunan itu menyimpan memori dari masa ketika pesta, tawa, ritual, dan teriakan masih menghuni udara. Apakah yang dilakukan para anggota Hellfire Club hanyalah pesta liar dan satir anti agama, atau benar-benar upaya memanggil sesuatu dari kegelapan? Sejarawan mungkin akan berdebat selamanya. Hari ini Hellfire Club menjadi lokasi wisata, lokasi dokumenter, dan destinasi investigasi paranormal. Sebagian orang datang karena penasaran, sebagian datang karena ingin membuktikan mitos, dan sebagian lagi datang demi merasakan atmosfer tempat yang pernah menolak Tuhan dan memuja kebebasan absolut. Namun kunjungan berakhir dengan satu perasaan yang sama. Ada sesuatu di dalam lorong itu yang tidak mau dilupakan. Dan mungkin bagian paling menakutkan dari Hellfire Club bukanlah hantu, bukan legenda makhluk bersayap, dan bukan ritual-ritual yang disebutkan. Yang paling menakutkan adalah fakta bahwa manusia, ketika diberi kekuasaan tanpa batas, bisa dengan mudah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dari apapun yang pernah mereka panggil dari neraka.